Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah Sayyidina Muhammad Habibillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Sahabat Banjar Hulu, setiap makhluk hidup diciptakan dengan sejumlah potensi yang kita sendiri tidak tahu berapakah banyaknya. Ini berarti yang namanya potensi itu melekat dalam diri makhluk, bagaimanapun keadaannya. Tidak bisa kita sebagai makhluk membuang potensi itu. Nah, apakah potensi itu? Pada dasarnya, potensi merupakan jenis kemampuan yang bersifat terpendam, sehingga kalau digali, ia akan aktual. Dengan kata lain, potensi adalah kemampuan yang masih bisa dikembangkan. Memang, ada juga di kalangan psikolog yang mengartikan potensi itu sebagai kemungkinan atau peluang. Tetapi kalau ditelusuri asal-usul penyimpangan makna itu, dalam tanda kutip, hanyalah lantaran mereka tidak percaya dengan segala sesuatu yang non-material. Sedangkan kekuatan atau kemampuan yang terpendam itu jelas bukan bersifat material. Nah, jadi jelas bahwa yang bernama potensi adalah kemampuan yang terpendam. Ibarat intan yang terbenam jauh di dasar lumpur, bagaimanapun hakikatnya tetap intan, sehingga orang tidak akan pernah berhenti untuk mendulangnya. Begitu pula potensi, karena ia dipercaya ada dan memang terbukti ada, ia pun bisa digali, meskipun terkadang harus ditelusuri dari lapisan-lapisan yang terdalam. Sahabat Banjar Hulu, di antara sejumlah potensi yang dimiliki makhluk hidup, ada potensi yang bersifat mendasar. Para ahli tafsir secara umum menyebutnya khilqah atau jibillah, yang berarti sifat dasar suatu ciptaan. Kemudian, Murtada Mutahari mencoba membedakan sifat dasar ciptaan ini dalam 3 istilah berbeda yang berlaku bagi 3 jenis makhluk hidup. Kalau di benda mati dan berlaku juga pada materi makhluk bernyawa, potensi dasar ini disebut tabi'ah, yang berarti watak. Kalau di kalangan hewan, ia disebut gharizah, yaitu naluri atau insting. Sedangkan bagi manusia, potensi dasar ini disebut fitrah, yaitu sifat dasar manusia. Sahabat Banjar Hulu, kalau kita perhatikan dengan seksama, manusia itu memang unik. Tubuhnya terbentuk dari materi, yang berarti dia juga memiliki tabi'ah. Perilakunya mirip-mirip dengan hewan. Nah, ini berarti dia juga punya gharizah. Namun, dia juga memiliki dimensi rohani yang mencirikan sifat khas kemanusiaannya, yang tidak dimiliki oleh tumbuhan dan hewan. Nah, dimensi inilah yang menyebabkan hidup manusia memiliki tujuan. Manusia bisa belajar dan terus belajar, bukan sekadar untuk bertahan hidup, melainkan untuk menemukan kebenaran sejati, menemukan kebajikan hakiki, dan menuju kebahagiaan abadi. Ya, inilah fitrah yang dimiliki oleh setiap manusia. Siapapun dia, sekeji apapun dia, sebejat apapun dia, tetap fitrah itu ada dalam dirinya. Dari fitrahlah manusia bisa memilih dan menganut agama hakiki dalam kehidupan di alam dunia ini. Sahabat Banjar Hulu, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Salah dan khilaf mohon maaf. Minta halal dan minta ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.